ada mata merah menyala melihat dari celah triplek yang terkelupas, melihat beberapa orang yang sama dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Hai sob, selamat datang di channel Radijime. Thanks for clicking this video. Untuk video kali ini kita akan kembali melanjutkan cerita horor di playlist horor dan paranormal experience. Untuk episode ketiga dari playlist horor dan paranormal experience channel Radijime, kita akan mencoba untuk kembali ke masa lalu di mana kisah ini terjadi ketika gue masih duduk di sekolah menengah pertama. Sekedar untuk mengingatkan, sebelumnya gue menempuh pendidikan setelah SD itu lanjut ke pesantren. Unfortunately, gue tidak sampai menamatkan sekolah atau menempuh pendidikan di pesantren tersebut. Gue cuma bisa bertahan selama 6 bulan, kemudian gue memutuskan untuk hijrah ke daerah tetangga, ke provinsi tetangga dari tempat gue tinggal. Jadi gue melanjutkan sekolah menengah pertama di sebuah kota yang baru, yang lumayan jauh dari tempat di mana gue lahir dan dibesarkan saat itu. Kisah yang bakalan gue ceritakan ke kalian ini terjadi di sekolah di mana tempat gue menempuh pendidikan saat itu, kira-kira di tahun 2000-an. Baiklah, untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke cerita. Untuk membantu kalian agar lebih mudah memahami kisah yang bakal gue ceritakan ke kalian, gue akan memberikan deskripsi singkat tentang sekolah ini. Sekolah ini berlokasi di sebuah daerah yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi masyarakat di sana belum terlalu ramai. Akan tetapi sekolah ini berada di jalan utama. Jadi sekolah ini dilewati oleh jalan utama, satu-satunya jalan yang menghubungkan antara kedua kota tersebut. Gue tinggal di salah satu kotanya, jadi untuk mencapai sekolah ini gue membutuhkan waktu sekitar 30-45 menit menggunakan angkot untuk bisa sampai ke sekolah ini. Sekolah ini layaknya seperti sekolah negeri pada umumnya, terdiri dari bangunan utama, bangunan guru, staf sekolah, ada UKS, dan juga ruang belajar 1, 2, 3, ada laboratorium, ada kantin sekolah, ada ruang ekstrakurikuler, di mana ruang ini dijadikan sebagai tempat seandainya jika ada perlombaan olahraga bisa menjadi areal tempat olahraga, atau ada pagelaran seni, ruangan ini dijadikan tempat sebagai ruangan seni. Jadi ruangan ini banyak sekali peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut. Nah, di sini ruang 1, 2, dan 3 itu ada 3 kelas. Di sini juga terdapat, pada awal gua masuk ada 2 kantin utama, dan juga di ruangan utama, ruangan staf dan guru juga terdapat UKS, dan terdapat toilet guru dan toilet siswa. Dalam kisah ini terdapat beberapa tokoh yang akan sering muncul namanya ketika gua menceritakan pengalaman horor di episode kali ini. Ada Bu Lastri, istri dari penjaga sekolah, namanya Pak Udin. Pak Udin dan Bu Lastri mempunyai anak-anak 5 orang, 3 perempuan dan 2 laki-laki. Salah satu dari anak perempuan Bu Lastri bernama Ratna. Bu Lastri dan Ratna bakalan menjadi tokoh kunci dalam episode kali ini. Sekolah ini mempunyai 2 kantin utama pada awalnya. Kantin pertama itu dijalankan oleh Bu Lastri dan anak-anaknya. Kantin kedua itu berada di ujung atau pojok bangunan lingkungan sekolah, yang mana kantin ini dijalankan oleh Mbak Ningsih. Bu Lastri dan Mbak Ningsih ini sebenarnya masih ada ikatan saudara. Dari yang gue tahu dari Mbak Ningsih, keluarga Bu Lastri, gue lupa apakah Pak Udin atau Bu Lastrinya ini adalah sepupu jauh dari beliau. SMP, gue termasuk anak yang sedikit mudah bergaul. Gue gampang bergaul dengan
staf dan guru, termasuk dengan Pak Udin dan Bu Lastri. Kisah ini yang bakalan gue ceritakan, gue dengar langsung dari Bu Lastri. Ada momen ketika sekolah memutuskan untuk merobohkan kantin yang menjadi sumber pencaharian dari keluarga Bu Lastri. Kantin ini dirobohkan karena memang ada berbagai alasan yang mendukung pihak sekolah untuk mengambil tindakan tersebut. Sudah banyak beberapa kejadian yang bisa dibilang aneh yang terjadi di kantin ini. Beberapa kali teman gue ataupun orang yang gue kenal mengalami kesurupan di kantin ini. Selain kantin ini sudah cukup tua, langit-langit kantin itu sudah terlalu lapuk. Walaupun tripleknya masih terpasang sebagian besar, tapi ada beberapa bagian yang itu sudah terkelupas dan kita bisa langsung melihat ke atas, ke langit-langit. Kita bisa langsung melihat pasak-pasak ataupun rangka dari bangunan atap yang menahan genteng-genteng di atas kantin tersebut. Ada beberapa kisah yang gue dengar. Seringkali ketika makan siang ataupun ketika anak-anak yang mendapatkan pelajaran tambahan atau kelas sore makan di kantin tersebut sering melihat ada mata merah menyala melihat dari celah triplek yang terkelupas. Itu bukan satu atau dua kali gue dengar ceritanya. Gue sendiri belum pernah mendengar. Salah satu orang yang melihat adalah kakak tingkat gue. Ketika dia makan mie sop di kantin tersebut, kadang dia melihat seperti rambut panjang terurai jatuh dari celah triplek tersebut. Ketika dia memfokuskan pandangannya ke arah triplek tersebut untuk memastikan apakah itu benar rambut atau hal lain seperti ijuk sapu, perlahan-lahan dia melihat sepasang cahaya merah menyala melihat balik ke arah dia. Cahaya itu seperti dua bola mata yang membalas pandangan dia. Bukan sekali dua kali dia mengalami kejadian tersebut. Dan bukan sekali atau dua kali juga dia kesurupan setelah melihat penampakan tersebut. Gua saat mendengarkan ceritanya tersebut bukan menjadi hal yang aneh lagi. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Seringkali siswa selama gue sekolah di sana kesurupan di areal sekolah. Ketika pada akhirnya sekolah memutuskan untuk merobohkan kantin tersebut, hal yang pertama dilakukan oleh pihak sekolah adalah melepaskan seluruh triplek yang menjadi langit-langit kantin tersebut. Jadi ketika langit-langitnya sudah dilepas semua triplek, kalian bisa langsung melihat ke atas genteng-genteng yang tersusun yang menjadi atap kantin tersebut. Kalian juga bisa melihat balok-balok penjangga yang menjadi pasak dari atap tersebut. Saat itu Bu Lastri masih tetap berjualan di kantin tersebut. Karena memang pihak sekolah akhirnya memutuskan memberi izin ke Bu Lastri dan keluarganya untuk membuat warung sederhana di samping tempat tinggal Bu Lastri yang masih berada di lingkungan sekolah. Dibutuhkan waktu kira-kira 6 bulan untuk pihak sekolah merobohkan bangunan kantin lama tersebut. Dari cerita Bu Lastri yang akhirnya gue tahu, Bu Lastri memutuskan untuk pindah ke warung dia yang baru sekitar 2 atau 3 bulan sebelum kantin itu dirobohkan. Seperti yang gue mention sebelumnya, 3 tokoh utama yang akan terlibat dalam kisah yang bakalan gue ceritakan ke kalian saat ini adalah Bu Lastri, Pak Udin, dan Ratna, anak kedua dari Bu Lastri. Ada suatu momen ketika gue datang ke kantin barunya Bu Lastri. Bu Lastri pernah bercerita tentang pengalaman yang dia alami menjelang kepindahan dia ke kantin baru. Ada beberapa kejadian aneh yang beliau alami dan juga anggota keluarga lain alami selama dalam proses perpindahan kantin tersebut. Sebenarnya
Pihak sekolah masih mengizinkan Bu Lastri untuk berjualan di kantin tersebut. Sampai pada momen kantin tersebut harus dirobohkan. Jadi ada waktu sekitar 6 bulan untuk Bu Lastri tetap berjualan di kantin tersebut. Tapi belum sampai 6 bulan, Bu Lastri akhirnya memutuskan untuk pindah segera dari kantin tersebut. Ketika gue menanyakan hal tersebut ke Bu Lastri, pada awalnya Bu Lastri tidak menceritakan apa-apa ke gue, karena memang saat itu juga bukan hal yang pantas menurut beliau untuk diceritakan, karena ya kalian tahu orang-orang kampung atau orang-orang daerah menganggap hal-hal mistis tersebut adalah hal-hal yang private, dan mungkin juga sebagian orang lebih suka membicarakan hal-hal yang general dibandingkan hal-hal yang berhubungan dengan mistis. Tapi pada akhirnya, karena memang gue selalu komplain karena lokasi kantin Bu Lastri ini berada jauh di belakang lingkungan sekolah, dan kalau ketika hujan atau gerimis jalannya itu becek, siswa males ke sana karena memang ketika becek itu bakalan ngotorin sepatu lo. Pada akhirnya suatu saat Bu Lastri bercerita ke gue, ada beberapa alasan kenapa dia menyegerakan pindah dari kantin tersebut ke kantin beliau yang baru. Ada suatu momen ketika beberapa bulan sebelum kepindahan Bu Lastri ke kantin yang baru, beliau mengalami pengalaman yang benar-benar bikin beliau shock. Bu Lastri bukan sekali dua kali terlibat dalam paranormal atau kisah-kisah mistis yang terjadi di areal sekolah. Ada beberapa kali Bu Lastri yang istilahnya itu mengalami hal yang di luar akal sehat beliau. Pernah suatu kali Bu Lastri didatangi oleh seorang siswa, dan siswa tersebut memesan mie sop di kantin sekolah yang lama. Dan ketika Bu Lastri selesai menyiapkan mie sop tersebut, siswa itu sudah tidak ada di sana. Yang mana terang-terangan Bu Lastri tahu dia duduk di mana, dan lokasi duduknya itu berlawanan jauh dari arah pintu masuk. Kantin ini cuma memiliki satu pintu masuk, dan arah memasak itu juga mengarah ke pintu masuk. Arah pandangan ketika beliau memasak itu mengarah ke pintu masuk. Jadi selama masak dia tidak melihat orang keluar. Itu bukan sekali dua kali terjadi. Dan kadang-kadang Bu Lastri juga selalu dibikin rusuh oleh para penghuni yang ada di sana. Seringkali dia kehilangan barang ketika dia butuhkan. Dan ketika dia tidak mencari barang tersebut, barang itu ada di sana. Menurut gua Bu Lastri termasuk orang yang sangat terorganisir. Jadi peralatan masak itu sudah mempunyai tempat masing-masing di lokasi dapur kantin. Pernah juga suatu kali Bu Lastri mengalami hal yang menurut gua di luar akal sehat. Saat itu Bu Lastri dengan anaknya yang keempat, laki-laki, kita sebut aja namanya Anton, itu bertugas untuk membuka kantin di pagi hari. Jadi kalau kalian tahu, memang jam sekolah itu dimulai jam 7. Jadi jam 7 itu kantin sudah dibuka, dan semua peralatan, semua alat-alat masak, semua makanan sudah berada di kantin sekolah. Pernah suatu saat Bu Lastri menyuruh Anton
untuk membantu dia membawa makanan yang dimasak di rumah ke kantin sekolah tempat mereka berjualan. Setelah sesampai di kantin, mereka sudah membereskan semuanya, dan Bu Lastri harus kembali ke rumah untuk mengambil beberapa bahan makanan, karena memang makanan ataupun barang-barang yang dijual di kantin tersebut tidak bisa dibawa sekaligus. Hal ini menyebabkan Bu Lastri harus bolak-balik dari rumah ke kantin untuk membawa barang-barang tersebut. Ketika Bu Lastri dan Anton sudah hampir selesai membereskan semua yang dibutuhkan di kantin agar kantin dapat dibuka, ternyata ada beberapa barang lagi yang ketinggalan di rumah. Bu Lastri menyuruh Anton untuk mengambil, tetapi Anton berkata, "Ibu saja yang ambil, biar saya selesaikan beres-beres di kantin." Bu Lastri berjalan menuju rumahnya untuk mengambil barang yang ketinggalan tersebut. Sesaat sampai di rumah, Bu Lastri melewati pintu kamar Anton yang berada di jalan menuju ke dapur. Bu Lastri kaget karena Bu Lastri melihat Anton duduk di tepi tempat tidurnya seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur. Bu Lastri bertanya kepada Anton, "Loh, kamu kok ikut balik? Yang beresin kantin siapa? Sebentar lagi kita mau buka." Anton menjawab, "Balik kemana, Bu? Aku aja baru bangun tidur. Ini aja belum cuci muka." Bu Lastri kaget luar biasa. Kemudian Bu Lastri berkata, "Tadi kamu ikut ibu ke kantin, bantu-bantuin ibu bersih-bersihin kantin." Anton cuma mendengus dan membalas perkataan Bu Lastri, "Ah, ibu ada-ada saja. Bukan aku kali, hantu itu." Sambil tertawa, Anton berdiri menuju kamar mandi. Tidak ingin terbebani pikirannya, Bu Lastri akhirnya langsung menuju ke dapur dan mengambil barang yang tertinggal tersebut. Setelah tidak lama, Bu Lastri mencapai kantin. Dia sangat terkejut karena di sana dia melihat Anton sedang melap meja yang berada di kantin. Dengan bergegas, Bu Lastri menaruh barang-barang tersebut di dapur dan mendekati Anton. Dia memandangi Anton dari kepala sampai kaki berulang kali sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menegur Anton. Dengan mengumpulkan keberanian, saat itu Bu Lastri bertanya ke Anton, "Nak, kamu tadi ikut ibu ke rumah?" Anton dengan bingung perlahan-lahan memutar arahnya menghadap Bu Lastri. Anton menjawab, "Enggak, Bu. Aku dari tadi di sini aja. Ketika ibu pulang ke rumah mengambil barang-barang yang ketinggalan, aku di sini nggak ikut ibu. Lalu tadi siapa yang ikut ibu?" Anton kebingungan. Tapi yang lebih bingung lagi adalah Bu Lastri. Tanpa ingin memperpanjang dan membebani pikirannya lebih lama, akhirnya Bu Lastri membiarkan apa yang terjadi saat itu dan tetap berusaha tenang dan beristighfar berkali-kali. Banyak sekali kejadian yang dialami Bu Lastri, dan itu adalah salah satu kejadian yang menurut beliau sering beliau alami. Tidak hanya di kantin, di rumah pun kadang-kadang dia melihat beberapa orang yang sama dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Pernah juga Bu Lastri mengalami ketika Ratna, anak kedua Bu Lastri yang perempuan, ada di tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Sudah biasa jika sepulang sekolah kantin ditutup
dan Bu Lastri bersiap-siap malamnya untuk memasak makanan yang akan dijual besok paginya. Sebagai anak perempuan, Ratna merasa berkewajiban untuk membantu Bu Lastri. Karena sebagian dari anak-anak Bu Lastri pindah atau tidak tinggal bareng mereka. Ketika Bu Lastri sedang sibuk dalam memasak dan membuat olahan yang bakalan dia jual keesokan harinya, dia meminta Ratna untuk membantunya. Saat itu Ratna baru pulang dari sekolahnya. Ratna di sini sudah SMA ya. Ketika melihat Ratna pulang, Bu Lastri meminta Ratna untuk segera berganti pakaian dan membantu beliau di dapur. Ketika dia mendengar pintu dibuka, beliau langsung memanggil Ratna. "Nak, bantuin ibu nih buat adonan bakwan, karena ibu sedang meracik bumbu-bumbu untuk mie sop besok hari." Ratna menjawab, "Iya bu, sebentar, saya mau ganti baju dulu." Tidak beberapa lama setelah itu Ratna keluar dari kamar dan menuju dapur. Dia membantu ibunya bikin adonan bakwan yang mana bakalan mereka jual besok. Setelah beberapa lama, setelah melewati beberapa bincangan antara ibu dan anak, saat itu Bu Lastri pergi ke ruang tengah mengambil beberapa bahan belanjaan yang dia beli sore tadi. Ketika menuju ruang tengah, matanya tidak sengaja menangkap seseorang sedang tidur di dalam kamar. Yang mana pada saat itu cuma ada Bu Lastri dan Ratna di rumah. Karena memang Pak Udin belum pulang saat itu. Ketika dia menolehkan mukanya ke arah kamar tersebut, dia melihat Ratna tidur di kamar. Kaget bukan main, Bu Lastri balik ke dapur dan dia tidak menemukan Ratna di sana. Jadi siapa yang diajak Bu Lastri berbincang selama itu di dapur? Dan dia lihat adonan bakwan sudah selesai. Itu kisah kedua yang diceritakan Bu Lastri ke gua. Lain halnya dengan kisah yang dialami oleh Ratna, anak dari Bu Lastri. Kisah yang dialami Ratna ini jauh lebih menyeramkan dibandingkan dengan kisah-kisah yang dialami Bu Lastri sendiri, di mana kisah ini melibatkan pertengkaran antara dua sosok makhluk halus yang menghuni satu tempat yang sama. Kisah yang dialami Ratna ini akan gue ceritakan di episode selanjutnya. So, buat kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, silahkan follow, subscribe, likes, dan share ke teman-teman kalian. Mari kita menikmati ketegangan kisah ini bersama-sama. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar kalian tahu ketika channel ini mengupload video baru. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.